Dan ya pesawatnya dari Shipyard menuju ke Mars Electric ya, Pak. Udah lama nggak lihat sudut terbang pesawat yang di ini. Ini biasanya dulu sering banget. Iya, sering Kayak banget. di series ke 7 pun masih sering Yuk. sudut ini. Wow, ternyata ada Aura NSC. Iya, makanya gue ngomong match yang ini nih harus benar-benar diperhatikan. Waduh. Karena yang main tuh ya. Yap. Wow. Ada Aura yang udah siap tempur di sini. Di lain sisi ada tim satu yang udah turun. Oh, itu TWEF ya. Udah ke arah Mil. Ada tim Reksa turun di daerah peak tampaknya. Kemudian beberapa tim sekaligus turun di ending perjalanan dari pesawat tadi. Ya. Dan ini langsung nyebar, ada yang ke Blue Zone 1. Ya, kita lihat spotlight langsung ke Ui. arah Aura NSC. Ada Imba JR, kemudian Sangsot Color, salah satu bapak headshot Indonesia adalah Wawan MKS ya. Dengan aim yang sangat-sangat baik dan cukup sudah dikenal oleh kebanyakan komunitas. Ya, Free Fire kalangan Indonesia. banyak lah ya. Bener banget. Wow, ini ada anak mama. Ada anak Gila gak sih? mama. Kemarin tuh ada doa ibu. Terus ada juga yang semoga berkah yang udah diambil oleh salah satu e-sport. Kemudian hari ini ada anak mama. Wah, Besok papa muda. waduh. Besoknya lagi anak muda. Ya, Ya kita. Ya kita masih muda banget. Gue gak geli sih. Dan oke, ternyata belum ada yang turun ke blue zone atau hot zone, atau udah ada tapi gue nggak tahu. Jadi dengan adanya update, udah ada ternyata ya. Iya, Dan mereka ngeluting hanya sendiri, itu benar-benar gede banget. Ini seharusnya gimana ya? Satu pulau, mereka looting sendirian. Yap. Terus kebetulan di pulau tersebut adalah blue zone. Ya, dan satu yang gue sadar bahwa blue zone sendiri, gue belum benar-benar menemukan yang namanya ada di tengah Dari map. Bener, selalu di pinggir. selalu di pinggir, Ya, namanya blue. Gitu. karena dekat laut. Bener ya? Kalau dia di tengah, apa ya bagusnya ya? Green. Warnanya apa ya? Green. Ya, Green zone. ya, Oke, oke, sepakat ya. sepakat. Oke, masih menyinggung. Gue selalu ingat. Jadi kalau gue nge-cast bareng lu tuh, gue selalu ingat salah satu sosok gitu. Salah satu Sosok. Ya, ya. Kapten Leong. Kenapa tuh? Dia masih membahas soal unfaedah informasi di mana terjadi kenaikan air laut di daerah Rimnem Village oleh pemanasan global. Dan dia tadi kita live aja masih ini ya, masih mampir ya. Halo Kapten Leong, wherever you are bro. Pokoknya kalau lo nonton, please Kapten Leon jangan caci kami lagi. Udah cukup. Kami hanya di sini menghibur penonton aja kok. Iya bener. Aduh, di sini sebenarnya apa ya, gue jujur ya Bung Skyla. Jadi gue sangat menikmati ketika gue nge-cast bareng sesama e-sport enthusiast gitu. Ya, role kita salah satunya di komunitas Free Fire adalah sebagai coach ya. Yang dimana kita benar-benar menikmati gameplay siapapun tim yang sedang bermain, karena kita juga sedang scouting licik gitu. Scouting manja. Scouting manja ya. Ya dalam artian buat gue sendiri jujur dari kemarin ini hari ketiga ya, ini gue bener-bener dapat satu jenis gameplay yang sedang gue gue kembangkan sih, dalam artian setelah melihat apalagi hari ketiga ini, dan di match kedua tadi aku sudah melihat dan sudah ada pertempuran nih. Udah langsung dihajar aja Remichi di sana, tapi masih bisa selamat karena memang gua rasa dari musuh sendiri belum memiliki aksesoris yang lengkap di sini. Baik. Dan udah bisa melakukan healing dulu, dan Casper di sini udah melakukan flanking, belum mengetahui musuh ada di mana, dan itu udah kelihatan. Gua rasa Casper bisa melakukan flanking lebih jauh lagi sih. Ya, ini tim Casper dan namanya agak aneh-aneh ya. Ada MDM, ada Sana, ada Rimichi. Yang nggak bisa ikut hari ini adalah Sini. Karena si Sana ada ya. Sama ada satu lagi yang katanya izin, si Sono. Dia izin dulu karena lagi ada urusan. Jadi makanya diganti oleh MDM. Oke, sudah sangat low salah satu member dari tim 9 di sini yang di-hit langsung oleh Sana tadi ya. Ya, berdasarkan pengalaman gua ketika bertahan seperti ini, tapi Remichi terkena damage yang cukup banyak dan berhasil sekali lagi lolos dari maut ya. Ya, ini source mereka minim banget ya. Minim banget. Dimana
di sini medkit hanya dipegang oleh MDM dan Sana. Ya. Sementara Rimichi sudah kehabisan medkit saat ini. Ya, seperti yang gue bilang, ketika ada dua tim yang mencoba untuk melakukan kontes dan terlalu lama, ini Wah, ini benar-benar jauh. ya, Wah, gila sih. benar-benar bakal menjadi salah satu senjata makan Tuhan untuk mereka. Iya. Karena dengan lamanya fight yang terjadi, itu bisa menghabiskan resource yang mereka udah punya sebenarnya untuk late game. Iya, jadi hard MDM di sini Yap. memutuskan untuk melakukan flanking jauh. Namun satu hal yang dia tidak sadari adalah flanking yang dia lakukan sudah diantisipasi oleh flanker lainnya gitu. Oh iya, bener banget. Hati-hati aja. Dan hampir berhasil mendapatkan satu player ya. Ya, bener banget. Namun ini akan jadi posisi yang sangat rentan buat dia karena flanker dari tim 9 sudah menyadari posisinya dan akan bergerak juga melakukan hal yang sama. Bisa jadi ada counter play yang dilakukan oleh tim 9, Bu. Bener banget, bakal ada counter flanking dari tim 9 seharusnya kalau memang mereka memiliki satu pemikiran yang setidaknya ada satu orang yang bakal memutuskan kayak oke, lu udah bisa jalan ke kanan kayaknya. Karena di kiri kalau gue hitung udah ada 3 gitu kan. Ya. Karena pergerakannya harusnya dari sini ke Rim 6 Village itu cukup terbuka dan harusnya kelihatan ya. Ya, bener banget. Dan lagi-lagi ini apa ya, kalau buat versi saya pertama, gue udah melihat zona berikutnya. Ya. Dan bener sih di sini ada musuh, tapi gue rasa dengan source yang gue miliki ini nggak cukup bijak untuk terus meladeni pertempuran ini. Ya. Kyle. Dan satu hal yang gue tangkap adalah Oke. gak ada yang namanya dari kemarin tuh orang yang bener-bener langsung turun ke pick. Bener. So, ini adalah hal yang sangat mengejutkan di mana di Sentosa tiba-tiba ada tim 4 yang tiba-tiba berada di sini menggunakan zipline. Ya, dan di sini ada AE ya. DST Ya, Dragon. ini tim yang tadi sendirian looting di Blue Zone sekarang samperin oleh tim 4 Yap. yang menggunakan zipline gitu. Dan mereka memutuskan untuk bermain sabar karena ingin mencoba untuk masuk ke zona terlebih dahulu. Ya, mereka sebenarnya ingin melakukan ambush sih sepertinya di sini. Tapi dari tim Ambush. 7 sendiri mereka udah kayak ngelihat bahwa ada musuh yang mulai bergerak gitu. Dan dua orang diputuskan untuk mencoba menahan sementara satu orang udah bergerak menggunakan mobil. Iya, bener banget. Ini Oh my god, sakit banget damage-nya di sana. Nggak bisa yang berbuat sangat banyak baik, nampaknya. Bung. Ya, bener banget di mana Ryu udah terkena knockdown juga, cukup berbahaya, benar-benar berbahaya di sini. Bakal menjadi 2 lawan 4 di mana satu orangnya sebenarnya udah mulai bergerak agak jauh ya. Langsung di end begitu aja. Ini Ya, yang tersisa dan Dragon No Mercy harus tereliminasi Pak Fayat. Iya, sayang sekali ya. Luar biasa. Ini ya gua rasa ini wah, masih juga bertempur di sisi lain dari tadi ya. Ya, dan Bomber harus langsung terkena knockdown di sana nampaknya. Iya, bener banget. Dan wah gila sih di end pakai treatment gun. Menurut gua kurang wise. Karena treatment gun itu sekarang udah menjadi salah satu senjata yang cukup langka. Langka banget Ya. bener. Udah nggak kayak ketika mereka pertama kali keluar ya. Iya, ini langka bener dan gua kalau punya itu sih bener-bener di saat-saat yang sangat genting gua Baru gunakan. pakai. Iya, apalagi kalau memang informasi adalah source medkit kita bener-bener minim. Oke. Gila, tapi bagus banget sih. Akhirnya upaya yang dilakukan flanking yang dilakukan oleh tim Casper tadi membuahkan hasil di mana dia berhasil menculik 2 orang sekaligus itu. Oke, di sini spotlight masih ada di Aura NSC. Masih lengkap, mereka sangat santai looting dari daerah Shipyard sendirian, kemudian masuk ke daerah Riverside dan seharusnya sebentar lagi mereka juga akan memantau daerah Mill. Apalagi zona berikutnya tentu masih ada di daerah tersebut gitu. Ya, dan satu hal yang gue suka dari Aura NSC adalah mereka salah satu tim yang sangat kuat untuk berada di fase qualifier. Bener. Harus benar-benar berhati-hati, ekstra hati-hati ketika menghadapi atau bersamaan potnya dengan Aura NSC. Ya, saat ini mereka sedang merasa berada di tengah-tengah dari zona, di mana mereka memutuskan untuk kayaknya keep position di situ dan apalagi dan mungkin akan menunggu circle berikutnya ada di mana sih? Ya, dan kita udah bisa ngelihat bahwa next circle-nya udah ada di tengah-tengah antara Riverside dan juga Mill. Dan musuh bakal coba bergerak sekarang. Satu hal yang gue masih ingat tentang Aura NSC sendiri, ketika mereka udah menguasai satu tempat, mereka bakal bertahan sampai mati. Kayak dalam artian itu bener-bener kuat banget cara mereka bertahan. Dan di sini udah kelihatan ada musuh ya, bakal langsung di spam aja. Wow, udah hancur langsung dan temennya masih jauh. Agak berbahaya. Ini riskan banget sih dan bener aja. Langsung loh 2 orang. Dua orang. Nggak pakai ampun.
pedas. Pedas. Iya, kayak pakai bon cabe. Kayak mulut ibu tiri. Kok ke situ arahnya? Salah ya. Sorry. Terbawa suasana. Iya. Oke, baik sekali berhasil mengumpulkan 2 kill sekaligus. Dan inilah yang gue maksud. Tim Aura NSC adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk bermain agresif dan pasif sekaligus gitu. Jadi dia yang bisa sama baiknya. Jadi dia di satu sisi bisa bermain pasif tapi bisa agresif juga ya. Iya. Itu yang sering kita sebut dengan barbar ngotak ya. Enggak barbar ngotak, Ya. bener banget. Ya seperti yang kita ketahui salah satu tipikal khas dari Aura NSC adalah memang selalu ke tengah dari zona. Bertahan. Iya, bertahan namun dengan source yang sudah sangat siap. Dan gue pengen ngelihat prediksi dari seorang Wawan MKS, apakah zonanya bakal ada di tempat mereka lagi. Karena seperti yang kita ketahui ya, sebelum adanya update besar-besaran ini, Wawan MKS adalah salah satu player yang mempunyai prediksi zona terbaik menurut gue. Bener banget. Cuman dalam artian beberapa kondisi pun di mana ketika mereka udah kehilangan 1 orang, kehilangan 2 orang, itu kadang prediksi zonanya tepat, tapi kondisi mereka akhirnya berada dalam posisi tersandwich gitu. Iya, karena memang benar-benar di tengah ya. Iya. Dan kita lihat di sini, walaupun zonanya udah mulai bergerak, mereka udah memutuskan untuk jalan. Berarti ini sang kapten Wawan udah sekiranya memberitahu kawan-kawannya bahwa kayaknya zonanya di sini deh. Iya. Padahal kalau secara logika mereka ada di tengah zona dan mereka punya obstacle yang cukup bagus. Tapi mereka memutuskan untuk bergerak, berarti ini artinya ada sesuatu yang aneh. Ya kalau menurut gue, analisa gue sih ini adalah langkah distract ya, mungkin dalam artian di sini sekalian mereka mengacaukan beberapa formasi yang udah dibuat oleh 3 tim yang berdekatan tadi untuk mencoba menebak, dan mereka hanya mencoba mengikuti pergerakan dari UAV sih sebenarnya, Bung Skyla. Jadi 1 orang tuh diperintahkan untuk tetap mengikuti, dan akhirnya sudah ketahuan 1 tim, ya kan? Tadi tim 1 pun tadi yang tersisa cuma 3 orang, tersisa 2 orang juga udah kedetek oleh Aura Kasih. Jadi mereka udah tahu bahwa dari sisi timur mereka akan ada sekitar 3 tim yang bisa masuk ke wilayah mereka gitu. Oke, luar biasa ya. Dan kita bakal lihat sesaat lagi ketika zona bakal bergerak Itu kenapa? Kayaknya wah gila ya. Masih. Dan ini akan membuat pertempuran yang sengit dari sisi timur dari tim Aura NSC, di mana mereka punya kesempatan untuk fokus untuk menghadapi tim yang berada dari sisi barat maupun sisi selatan dari mereka gitu. Oh, oke. Dan masih yang ingin gue bahas adalah pembacaan zona dari seorang Wawan ya. Ya. Ini kayak dia tuh benar-benar punya speciality, kayak gimana caranya dia bisa stay di tengah dan gak perlu jalan kemana-mana, yang membuat timnya itu benar-benar safety gitu. Kayak benar-benar waktu itu gue ingat ada salah satu turnamen juga kalau nggak salah, Indonesian Pride Weekdays Challenge juga, di mana mereka bertahan dari awal sampai akhir itu cuman diem di tengah-tengah field yang ada rumah ayam. Oke. Sudah ada open fire di sini antara tim Reksa yang dari tadi juga cuma stay di mill gitu, Bung. Ya, dan di belakang ternyata ada tim yang udah mendengar ada peperangan juga ya. Dan ini yang gue maksud bahwa Wawan bisa memanfaatkan situasi ini. Karena seperti yang pergerakan dilakukan oleh Aura Kasih untuk mengikuti pergerakan dari UAV, akhirnya dia mengetahui bahwa at least ada 2 tim dari sisi timur mereka yang membuat mereka udah paham bahwa berarti tim yang tersisa akan berada dari posisi mana gitu. Ya, dan di lain sisi ada tim 8 yang udah mulai bergerak juga dari belakang. Wah, ini akan sangat-sangat epic. Ini bakal sangat sih. Ya. Tim 9 di sini berada pada posisi yang sebenarnya diuntungkan ya, karena dia bisa menikmati pertempuran yang sedang terjadi antara tim 2 dan tim 1 gitu. Ya, dan dia bisa menikmati hasilnya di mana dia bisa bergerak ke arah safe zone atau zona aman yang sekiranya nggak perlu. Udah ada tembakan di sana, terpecahkan 2 orang, hampir terkena down. 1 orang berhasil di ending aja langsung. Bener banget. Dan di sini Imba dan Wawan sudah mengambil posisi yang cukup berjauhan ya, di mana Imba terus memberikan informasi bahwa di daerah jembatan, daerah low ground, di daerah sungai ini ada musuh yang sedang bertempur satu sama lain. Namun di sisi lain tim 7 berhasil menambah pundi-pundi killnya, Bung. Bener banget, dan hampir aja terkena bom di sana. Kita bakal lihat di sini 2 orang. Wow, Casper medium.
berhasil dieliminasi dan sekali lagi Aura berhasil secure zona. TWF juga berhasil ternyata ya. Sekali. SWAT di sini yang tersisa 2 orang namun bermain sangat-sangat efektif. Ini gue maksud tadi Bung, bahwa pertempuran antara tim 7 dan tim 2 tadi ini akhirnya tim 7 mencoba menghindari pertempuran dengan tim 2 dan akhirnya di sini mereka sebentar lagi akan bertemu dengan tim 9 yang tersisa. Ya, dan udah kelihatan tadi di situ hampir aja terkena damage yang cukup besar ya. Nah, di sini seperti yang Pak Faiz bilang tadi ya, Imba benar-benar menjadi seorang informan yang cukup baik di mana dia udah ngasih tahu kalau di atas bukit ada musuh dan di jembatan ada musuh juga. Ya, sayangnya mereka benar-benar yang benar-benar epic ya, di mana masing-masing yang posisi terjauh ini di cover oleh mereka yang berada di tengah. Nah, ini gitu. Hal yang udah lama banget gua nggak lihat dari seorang Aura NSC atau mungkin bisa gue bilang baru ya. Karena bener-bener tapi di sini ada spam tembakan yang cukup baik, hampir terkena knockdown di sana oleh Aura Kasih. Kayak bener-bener gitu. Apa ya? Ini kayak permainan yang baru gue lihat dari seorang Aura NSC. Iya, benar banget. Di sini dalam artian ini gue rasa ada perubahan yang sangat signifikan ya, di mana benar-benar gue rasa seluruh komando di sini dipegang penuh oleh Wawan. Ya kan, seperti baik sekali. Udah terkena down satu orang di sana langsung, bener banget. Randa bakal coba untuk melakukan tembakan dan SWAT berhasil tereliminasi. Itu tanpa scope, Bang. Tanpa scope, bener banget. Dan gila. Ini bakal bahaya banget sih untuk Wawan karena mereka baru mendapatkan 4 kill. Seperti yang kita ketahui cukup berbahaya ketika kita hanya mendapatkan kill yang bahaya sedikit. Banget. Ya. Bahaya banget. Wah, bener aja. Seperti yang gue bilang ya. Yang menggunakan M79 Bung harus terculik di sini. Sayang banget, dan ini akan menjadi hal yang sangat tidak baik ketika M79 mereka berhasil diambil oleh tim anak mama. Ya, dan ini udah masuk ke fase late game di mana tim Reksa sendiri menikmati pertempuran yang udah diciptakan oleh tim Aura dan juga tim 3 di sana nampaknya. Di sini Randa harus memegang peranannya untuk bisa terus menghold pergerakan dari tim 3 agar tidak bergerak lebih dekat ke arah posisi mereka. Gitu. Ya, bener banget. Di lain sisi ketika tim Reksa maju, hal yang bakal dihajar adalah Aura duluan. Kenapa? Kemungkinan besar mereka ingin secure untuk masuk ke dalam obstacle. Reksa memilih ke arah jembatan. Ternyata memilih ke arah jembatan harusnya menjadi keuntungan. Ya, bener banget. Bakal menjadi keuntungan harusnya untuk NSC. Bener aja. Ya, dan udah berhasil terkena down di sini. Auraran MKS juga mendapatkan 1 kill di sana nampaknya. Hati-hati Randa. Wow, udah coba bakal join to fight di sini. Bener aja. Tapi ini bener tambahan. Sayang sekali ya nggak keambil oleh mereka ya. Terambil oleh Aura Kasih tadi. Berhasil mengamankan 1 poin kill di sini. Ya, dan harus wow. Jump shot dikeluarkan lagi. 6 GPS tampaknya. Oke, bisa dipastikan bahwa Aura masih ada di sini. Spam granat sudah dilakukan. Bakal coba jump shot ke depan tapi di belakangnya melakukan itu pala, Pak. Dan berhasil terkena down di sana. Kita lihat Aura Kasih frontal cukup bermain dengan sangat epic di sini dengan M1014. Wow! Ini gue benar-benar melihat perkembangan yang cukup luar biasa dari tim Aura NSC ya. Gue kok merasa mereka kayak tim baru gitu. Kayak tim baru, bener. Kayak mereka baru lahir gitu. Ini bukan mereka yang kemarin, bukan. Seriously, dari cara bermainnya dan dari cara pembagian vision ya, pembagian positioningnya, ini adalah brand new Aura NSC. Wah, gila sih. Gue masih cuman bisa teriak-teriak doang karena melihat salah satu aksi dari yang memiliki gerakan jump shot terbaik ya. Salah satu dia adalah seorang